Bab 312. Dewa Laut dan Dewa Asura. Tang San melewati gerbang api emas murni yang dibuka Bo Saixi untuknya, tiba di luar kuil Saagot yang sebenarnya, tetapi terhalang oleh penghalang cahaya keemasan yang melindunginya. Dia segera memikirkan metode yang paling langsung, untuk memaksa masuk ke dalam. Di seluruh hati Saagot, ini adalah metode paling langsung yang bisa dia pikirkan. Saat Tang San memfokuskan energi, siap untuk memulai, suara sedingin es dari sebelumnya bergema sekali lagi. Mendobrak penghalang kuil Saagot, akan mengarah ke kuil Being hancur oleh tekanan air. Tidak punya pilihan selain membubarkan energi yang hanya terfokus karena dari kata-kata ini, Tang San tidak bisa menahan cemberut. Bagaimana tidak? Jika dia tidak bisa memecahkan penghalang, dan tanpa hati Saagot, bagaimana dia bisa memasuki kuil Saagot? Jika itu orang lain, tindakan pertama mereka mungkin adalah berbalik dan melihat ke arah mereka datang, untuk melihat apakah gerbang api emas murni itu masih ada. Jika ya, setidaknya mereka punya jalan kembali. Tapi Tang San tidak melakukannya. Dalam hatinya, tidak ada lagi jalan kembali. Sebagai penerus Saagot, Saagot Douluo Bo Saixi telah memberikan nyawanya untuknya, tidak mungkin untuk mundur. Melihat penghalang di depannya, Tang San menjadi tenang sejauh mungkin. Meskipun dia sangat cemas, pada saat ini kecemasan tidak ada gunanya. Hati Saagot adalah kunci untuk melewati penghalang ini. Ini tidak diragukan lagi karena hati Saagot adalah token Saagot. Dia sudah melewati 8 uji coba Saagot untuk datang ke sini, tidak ada kemungkinan dia berhenti di sini. Karena itu masalahnya sangat jelas. Cara terbaik untuk menangani masalah ini adalah dengan membuktikan bahwa dia adalah kandidat Saagot untuk penghalang ini, bahwa dia adalah pilihan Saagot. Jika dia membuktikan ini, bukankah itu sama dengan memiliki hati Saagot? Berpikir begitu, Tang San memusatkan perhatiannya, memadatkan semua kekuatan mentalnya, dan kemudian perlahan-lahan memasukkannya ke dalam merek Saagot Trident di dahinya. Cahaya keemasan yang kaya bersinar dari merek Saagot Trident, menerangi penghalang di depannya. Seperti yang diharapkan Tang San, itu sedikit bergetar di bawah cahaya Saagot, dan peringatan sedingin es dari sebelumnya tidak muncul kembali. Penghalang ini sangat kokoh sebelumnya, tetapi Tang San menemukan bahwa ketika diterangi oleh cahaya Saagotnya, penghalang itu mulai melunak perlahan. Kemampuannya untuk menghentikan air laut tidak terpengaruh, tetapi pelunakan penghalang tidak diragukan lagi memicu harapan di hati Tang San. Pada saat yang sama ketika dia terus-menerus memancarkan cahaya Saagot, Tang San mulai mengendalikan cahaya Saagot untuk menyelimuti tubuhnya. Kemudian dia perlahan-lahan bersandar ke tempat yang dilembutkan oleh cahaya Saagot. Pada awalnya itu sangat sulit, tetapi dipengaruhi oleh cahaya Saagot, Tang San mulai secara bertahap memasuki penghalang cahaya itu. Dia tidak bernapas di air laut untuk memulai, jadi tidak menghirup penghalang ini tidak masalah. Tentu saja, Tang San tidak berencana untuk memaksakan jalannya. Dia masih ingat dengan jelas peringatan suara sedingin es itu. Setelah seluruh tubuhnya berada di dalam penghalang, melewati area yang dilunakkan oleh cahaya Saagot, Tang San memasukkan kedua tangannya ke kedua sisi penghalang, dan perlahan-lahan menariknya bersama-sama di belakangnya, menutupnya, dan kemudian mengintensifkan cahaya Saagot untuk digunakan sebagai sesuatu seperti lem, menyatukan celah yang terbuka di mana dia melewatinya. Seperti ini, ketika bagian dalam menerobos, penghalang luar masih akan ditutup dan menghalangi air laut untuk menerobos. Setelah memeriksa berulang kali, penghalang itu sudah sempurna, tanpa retakan. Tang San kemudian menuangkan lebih banyak cahaya Saagot di bawahnya, menyebabkan penghalang semakin melunak. Pada saat yang sama, bila utama Saagot Trident mulai memotong penghalang sambil diresapi dengan kekuatan rohnya. Harus dikatakan bahwa penghalang ini sangat tangguh. Jika bukan karena cahaya Saagot, tidak mungkin bagi Tang San untuk memotongnya tanpa setidaknya meningkatkan kekuatannya di atas levelnya dengan ring detonation. Hanya saja, dengan cahaya Saagot, kemampuan resistif penghalang ini berkurang banyak. Akhirnya, apakah Tang San ditusuk dengan kekuatan penuh dengan Saagot Trident, suara percikan datang, dan seluruh tubuhnya terasa lebih ringan, terjepit keluar dari penghalang cahaya, jatuh lurus ke bawah. Dan penghalang cahaya di atas masih seperti sebelumnya, tidak menunjukkan perbedaan dari sebelumnya. Kebijaksanaan adalah kekuatan tak terbatas. Tang San tahu dia telah melewati rintangan pertama ini. Melepaskan kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, menyeimbangkan dirinya di udara, Tang San turun menuju kuil Saagot. Sudah jelas bahwa istana besar ini megah jika dilihat dari luar,
Tetapi ketika dia benar-benar melayang ke halaman, dia masih tidak bisa menahan keterkejutan sekali lagi. Berdiri di depan kuil, Tang San merasa tidak penting. Segala sesuatu di sekitarnya sangat sunyi, dan ketika melihat ke atas, air laut di luar penghalang masih berwarna biru jernih. Menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kekuatan mental yang dihabiskan dari membuka penghalang barusan, Tang San mencengkeram seagot trident, dan berjalan ke kuil seagot dengan langkah besar. Dua pintu geser besar menghalangi kamar mandi Tang San. Kuil seagot tingginya 200 meter, dan gerbang di depannya sekarang tingginya 100 meter, ketebalannya jelas tidak diketahui. Desain diukir di dua gerbang, di sebelah kiri diukir kemiripan seagot, tinggi, memegang seagot trident, berdiri di atas ombak. Ukiran yang tepat adalah seagot yang menyerang ke depan dengan trisula, dan di depannya ada seekor paus raksasa yang melayang melalui air laut. Penampilannya seperti Raja Paus Iblis Laut Dalam yang dibunuh Tang San dan mendapatkan cincin rohnya. Hanya berdiri di depan gerbang ini, Tang San bisa sangat merasakan kejutan yang diberikan desain di gerbang padanya. Ukirannya tidak terlalu detail, tetapi berdiri di sana, dia masih merasa seperti menjadi bagian darinya. Seolah-olah dia secara pribadi melihat Seagot bergegas ke depan. Tuan Agustus Seagot, Tang San datang untuk menerima warisan Anda. Tang San berteriak keras. Pada saat yang sama dia mencengkeram seagot trident dengan kedua tangan, membungkuk sedikit untuk memberi hormat kepada dua gerbang. Kamu sudah kehilangan hati Seagot, apakah kamu masih ingin dengan mencoba mewarisi kekuatanku? Suara bermartabat tiba-tiba muncul. Pada dasarnya tidak ada cara untuk mengetahui dari mana suara itu berasal, tetapi mendengarkannya masih membuat jiwa bergetar. Menundukkan kepalanya, menatap seagot trident di tangannya, mata Tang San mengungkapkan ekspresi memalukan. Ya, saya kehilangan hati Seagot. Hati Seagot memilih saya, tetapi saya tidak melindunginya. Tapi, aku masih ingin mewarisi kekuatanmu. Aku membutuhkan kekuatanmu untuk melindungi keluargaku, teman-temanku, dan aku juga membutuhkan kekuatanmu untuk membalaskan dendam hati Seagot yang hancur. Tolong beri saya kesempatan, saya akan menerima hukuman untuk menghancurkan hati Seagot. Karena itu masalahnya, masuklah. Klang 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 klang. Dengan suara gemuruh, gerbang raksasa setinggi 200 meter itu perlahan terbuka, melipat ke kuil Seagot. Segera, cahaya keemasan yang intens melesat dari kuil Seagot, menyilaukan Tang San sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Diselimuti oleh kekuatan sakral yang besar, perasaan tidak penting itu muncul sekali lagi. Pada saat ini, dia merasa seperti sebutir pasir yang terbenam di lautan, begitu dapat diabaikan dan tidak signifikan. Ini adalah kekuatan para dewa. Tang San tiba-tiba tersenyum sedikit, senyum dipenuhi dengan kepercayaan diri. Setelah pernah menghadapi dewa sejati, bahkan jika Qian Rengshui adalah dewa Im, At, U, R, E pada saat itu, dia masih sudah menjadi dewa. Pada saat itu Tang San jauh dari sekuat dia sekarang, tetapi dia memiliki keberanian untuk melawan Qian Rengshui, dan selamat. Bagaimana perbedaan antara para dewa bisa begitu besar? Dia hanya kekurangan langkah terakhir ini. Selain itu, bahkan jika dia adalah sebutir pasir di laut, biji-bijian ini masih akan mengaduk seluruh lautan. Hanya karena dia memiliki pemikiran ini, Tang San melangkah maju dengan senyum penuh percaya diri. Pada saat ini, meskipun dia sangat kecil dibandingkan dengan kuil Seagot, dia sudah menganggap dirinya sebagai pusat tempat ini. Di dalam istana Seagot yang agung, 36 pilar raksasa menopang langit-langit besar di kedua sisi, dan di tengahnya, koridor selebar 300 meter mengarah lurus ke dalam. Di ujung lorong berdiri sebuah kursi raksasa, dan di kursi itu duduk seseorang. Tidak, itu pasti raksasa. Tang San menghentikan langkahnya, sedikit terganggu. Raksasa itu tampak tidak berbeda dengan manusia dalam hal penampilan. Dr. A.P. Ed dengan jubah berlapis emas putih, lingkaran 3 cabang di kepalanya, dengan permata biru air tertanam di cabang tengah. Dia tampak sangat akrab, seperti niat Seagot yang tersisa yang dilepaskan sebagai bayangan dari hati Seagot sekali sebelumnya. Hanya saja, pada saat itu dia hanya bisa melihat bayangan, tetapi sekarang dia melihat penampilan aslinya. Dewa Laut, penampilan Seagot sederhana, tidak terlalu tampan, tetapi masih sangat bermartabat. Sepasang mata yang lembut tapi masih agak ketat memperhatikan Tang San saat dia berjalan menyusuri lorong, cahaya redup berkedip-kedip di matanya. Tekanan besar yang dirasakan di luar sebelumnya, menjadi lebih menindas di sini.
Tang San merasa seperti ketika dia mengalami Seagot Trial pertama, Enter the Sea God Slide. Hanya saat itu dia menahan tekanan dengan tubuhnya, dan kali ini tekanan pada kedalaman jiwanya. Halo, Tuan Seagot yang terhormat. Saya benar-benar tidak berharap Anda secara pribadi melakukan upacara pewarisan ini. Tang San menjadi tenang setelah tertegun sebentar. Dia mempertahankan sikap rasional, camlami mengawasi Seagot di akhir bagian, tidak berbicara perbudakan atau sombong. Kamu melihatku, tapi jangan membungkuk. Seagot angkat bicara, suaranya yang bermartabat dipenuhi dengan tekanan. Iklan oleh Value Impression. Tang San dengan tenang berkata, aku hanya penerusmu, aku bukan pelayanmu, jadi mengapa membungkuk? Seagot tersenyum, perlahan bangkit dari kursi. Dia berdiri segera memberikan perasaan seperti gunung yang menjulang tinggi. Faktanya, Tuan Seagot ini tingginya sepenuhnya 100 meter. Apakah kamu kesal karena pengorbanan Bos Saixi? Seagot tersenyum pada Tang San. Tang San berkata, mengesampingkan senior Bos Saixi membantuku, menghabiskan hidup untuk melindungi kuilmu, untuk melindungi Pulau Seagot, dan akhirnya bahkan mengakhiri hidupnya sebagai pengorbanan. Menurutmu bagaimana perasaanku seharusnya? Tang San juga tahu bahwa bertentangan dengan dewa tidaklah bijaksana. Hanya saja, memikirkan kematian Bos Saixi, dia dipenuhi dengan kemarahan. Seagot berkata dengan acuh tak acuh. Dia hanya kembali ke pelukanku, bagaimana dengan hidup? Bagaimana dengan kematian? Beberapa kali, kehidupan manusia bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Bahkan dewa tidak terkecuali. Tang San tertawa dingin. Dan itulah mengapa kamu memutuskan nasibnya, iya. Seagot menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu salah. Dia memilih nasibnya sendiri. Bahkan dewa tidak dapat memutuskan nasib seseorang. Itu adalah pilihannya. Setiap orang akan membuat pilihan mereka sendiri, termasuk Anda. Datang ke sini adalah pilihan Anda. Nenek moyang Bos Saixi adalah subjek yang mengikuti saya untuk berperang di lautan. Orang-orang dari nenek moyang Pulau Seagot semuanya begitu. Mereka menjaga Pulau Seagot tidak hanya untuk menunggu kedatangan Anda sebagai penerus, tetapi juga untuk melindungi kenangan itu. Itu adalah pilihan mereka, dan bukan permintaan saya. Apa yang saya tinggalkan hanyalah cara memimpin di sini, saya tidak pernah menetapkan bahwa dia harus melakukannya. Hanya ketika Imam Besar Pulau Seagot percaya bahwa melakukan hal itu sepadan, dia akan membuat pilihan itu. Apakah kamu mengerti? Tang San tidak mengira Seagot akan menjelaskan hal-hal dengan begitu tenang. Ya, setiap orang di laut membuat keputusan sendiri, ini tidak salah. Hanya saja, dia masih tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas pengorbanan Bos Saixi. Seagot tersenyum lagi. Kematian seseorang sebenarnya adalah pemisahan tubuh dan jiwa. Tang San, katakan padaku, kepada seseorang, apakah tubuh atau jiwa lebih penting? Tang San berkata, dalam beberapa hal, tubuh harus menjadi tempat tinggal jiwa, tetapi jika tidak ada tubuh, jangan bilang jiwa akan tetap ada. Itu mungkin akan menghilang. Seagot mengangguk. Karena kamu memahami reasion ini, maka sangat mudah bagiku untuk menjelaskannya kepadamu. Memang, setelah manusia biasa mati, jiwa mereka akan segera menghilang. Bahkan guru roh tidak terkecuali. Tapi, setelah Bos Saixi meninggal, bahkan jika dia meninggal, jiwanya tetap tidak akan hilang. Jiwanya akan dibimbing melalui kekuatan saya ke dunia lain. Setelah setiap dewa mati, jiwa mereka akan pergi ke dunia itu. Dunia tempat para dewa pergi setelah kematian. Tang San menatap kosong ke arah Seagot. Seagot tersenyum sedikit. Tidak ada harga yang. Bagaimana mungkin saya tidak tahu apa yang dibayar Bos Saixi? Yang bisa saya lakukan adalah memberi jiwanya kehidupan kekal. Kehidupan abadi jiwa adalah apa yang bisa dicapai para dewa. Meskipun bentuk fisiknya belum mencapai alam dewa, setelah kematian dia akan tetap setara dengan dewa. Apakah Anda masih percaya dia mengorbankan dirinya dengan? Apalagi saya tahu perasaan Bos Saixi. Ketika kakek buyutmu meninggal, sebagian dari jiwanya sudah dipengaruhi oleh kekuatan ilahi. Aku membantunya, dan membuat jiwanya terus ada juga. Jadi, meskipun mereka telah mati di dunia manusia, jiwa mereka tidak akan pernah berpisah. Lalu, sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda percaya Bos Saixi lebih baik hidup, atau mati? Itu, Tang San menatap bodoh pada Seagot, sudah tidak dapat berbicara. Tapi dia bisa yakin akan satu hal, kemarahan yang dia rasakan sudah diam-diam menghilang. Bukankah kamu sudah menebak bahwa dewa sebenarnya adalah manusia yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu?
Memang, tebakan Anda sangat benar. Oleh karena itu, dewa sebenarnya juga manusia. Oleh karena itu, kehidupan para dewa juga terbatas. Hanya jauh lebih lama dari manusia. Setelah dewa mati, jiwa mereka tidak akan menghilang seperti manusia, melainkan menjadi jiwa ilahi. Jiwa ilahi tidak akan tinggal di dunia manusia, paling banyak mereka dapat tinggal di belakang selama beberapa tahun, tetapi jiwa ilahi pada akhirnya akan memasuki ruang lain. Anda juga perlu memasuki dunia lain. Pertimbangkan alam ilahi. Jalan antara alam ilahi dan alam manusia adalah satu arah, hanya jiwa ilahi yang dapat memasuki alam ilahi, tetapi bukan manusia, dan jiwa ilahi juga tidak dapat masuk dari sana. Berbicara tentang ini, Seagot mengungkapkan jejak ketidakberdayaan. Jika saya bisa bereinkarnasi sebagai manusia, saya sebenarnya akan memilih untuk tidak menjadi dewa. Kehidupan di alam ilahi jauh lebih membosankan daripada alam fana. Tahukah Anda, bahkan aku sedikit iri pada Bos Saiksi, karena dia bisa menjadi jiwa dewa dan menemukan kekasihnya di alam dewa, tanpa sendirian. Sendirian adalah yang paling menakutkan. Di alam ilahi, semua orang adalah jiwa ilahi abadi, kekuatan pada dasarnya tidak ada artinya. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jangan bilang kamu tidak mencari kekasih. Seagot tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Menurutmu semudah itu. Selain itu, tidak mungkin saya bisa melakukannya sekarang. Karena keilahian saya belum diwariskan, saya tidak bisa menjadi jiwa ilahi yang riang. Setelah menunggu begitu lama, aku memilihmu. Anda juga tidak mengecewakan saya, berjalan sepanjang jalan ke sini. Anda sangat baik, lebih baik dari yang saya bayangkan. Awalnya saya pikir Anda akan memikirkan cara apapun yang mungkin untuk mendapatkan warisan saya sesegera mungkin setelah tiba di sini. Tetapi Anda menantang otoritas saya karena kematian Bos Saiksi. Hanya karakter Anda ini yang membuat Anda memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatan saya. Tang San memandang seagot trident di tangannya. Sayangnya, saya tidak melindungi si God's Hit. Ilahi Anda tidak menyelamatkan saya hanya sekali. Seagot menghela nafas. Dulu ketika saya berada di dunia fana, jalan saya untuk menjadi dewa adalah yang tercepat, menghabiskan seumur hidup menaklukkan di lautan. Begitu sampai di alam ilahi, saya merasa menyesal. Karena saya tidak memiliki satu teman pun yang dapat berkultivasi ke tingkat itu bersama saya. Awalnya saya pikir saya seharusnya tidak bertemu langsung dengan Anda ketika mewariskan warisan saya, tetapi bagi saya ini adalah kesempatan langka untuk berkomunikasi dengan manusia. Untungnya aku tidak membiarkan Dewa Asura itu merebutmu. Mewarisi kekuatan ilahi sangat menyakitkan. Tanpa perlindungan alat ilahi, tubuh Anda kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan. Hanya saja, Anda berbeda dari manusia biasa, Anda memiliki dua roh. Alokasi cincin roh Anda bahkan lebih mencengangkan, ini memberi Anda kondisi untuk jauh melampaui fisik orang biasa. Hanya saja, saya harus memperingatkan Anda tentang satu hal. Saat menjalani warisan, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan Clear Sky Hammer itu. Karena itu sudah meresap dengan kekuatan ilahi Dewa Asura. Itu akan memengaruhi kuasa ilahi saya yang diwariskan kepada Anda. Warisan Anda dibagi menjadi 8 bagian, dan Anda akan mengalami rasa sakit dan pencobaan yang berbeda. Dengan Toyu HP Chic, Anda memiliki peluang untuk berhasil. Ingat, tidak peduli betapa menyakitkannya itu, kamu harus berpegang teguh pada hatimu. Hanya dengan iman yang teguh kamu bisa menjadi seagot yang baru. Jika Qian Rengsui melihat adegan ini sekarang, dia pasti akan merasakan kebencian yang pahit. Mereka berdua mewarisi dewa, jadi kenapa perlakuannya begitu berbeda? Kembali ke warisannya dia tidak mendapatkan arah apapun, dan jiwa ilahi dewa malaikat tidak menghubunginya. Meskipun dia menyelesaikan warisan, itu juga karena iblis hatinya menyebabkan beberapa kekurangan, dan meninggalkan Tang San sebagai cacat raksasa di hatinya sekarang. Tapi sekarang Tang San mendapatkan instruksi pribadi jiwa ilahi Seagot, dan meskipun Seagot tidak banyak bicara, percakapan ini pertama-tama berarti Tang San tidak akan menderita hambatan apapun karena kematian Bos Saiksi dan kakek buyutnya Tang Chehen, meninggalkannya untuk dengan sepenuh hati menjalani warisan, dan kedua bahwa Seagot menjelaskan seluruh proses warisan kepada Tang San, tidak diragukan lagi membuat Tang San semakin percaya diri dan mampu menghindari rute tidak langsung. Jika warisan ilahi dapat dikatakan memiliki pintu belakang, maka Tang San pasti menghitung. Tentu saja, dia tidak tahu tentang proses pewarisan Qian Rengsui, dan tentu saja tidak tahu bahwa warisan keilahiannya sangat menguntungkan. Hanya saja,
Seagot dengan jelas berpikir instruksinya tidak cukup, melanjutkan. Oh, benar, aku lupa memberitahumu. Mutiara yang Anda dapatkan dari kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam, gunakan di bagian terakhir warisan. Itu akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Mendengarkan Seagot, hati Tang San berkedut, dan dia buru-buru bertanya. Lalu apakah warisan terakhir terkait dengan Trisula, dapatkah mutiara paus itu membantuku memulihkannya? Atas pertanyaan Tang San, ekspresi Seagot berubah, kelembutan sebelumnya hilang dalam sekejap. Apakah Anda menjalani warisan atau saya? Kurang omong kosong. Warisan dimulai sekarang. Saat berbicara, mata Seagot tiba-tiba menjadi cerah, seperti dua matahari. Tang San hanya merasakan jiwanya tampak seperti S-U-C-K-E-D, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi tidak nyata dalam sekejap. Kabut emas terus-menerus naik di sekelilingnya, sedemikian rupa sehingga bahkan ada gelembung emas yang berputar dan menghilang tanpa suara. Cahaya menyala, dan bola emas raksasa muncul di C-H-E-S-T Seagot. Pada saat itu, cahaya terpancar, dan seluruh kuil Seagot bergetar, berdenyut dengan keras, sama seperti semuanya dimurnikan. Senandung, tersesat dalam cahaya keemasan, Tang San menghilang saat cahaya keemasan raksasa meledak, dan kuil Seagot juga tersebar dan dipulihkan dengan cahaya keemasan ini. Seagot menghembuskan napas perlahan, menyeka keringat yang pada dasarnya tidak ada dari dahinya. Melihat di mana Tang San menghilang, dia bergumam pada dirinya sendiri. Anak ini terlalu pintar, untungnya dewa ini bereaksi sebelum dia menjadi korban kecerdikannya. Bagaimanapun juga aku tidak memberikan instruksi yang jelas, bahkan penegak alam dewa tidak bisa menyalahkanku. Hehehe. Jika Tang San melihat ekspresi Seagot saat ini, dia mungkin bodoh mengingat seorang kawan. Senyum Seagot justru identik dengan senyum paling busuk paman sosis besar Oscar. Dengan sedikit martabat, harum, tiba-tiba, suara sedingin es bergema. Seluruh kuil Seagot bergidik, dan senyum malang tepat di wajah Seagot langsung berubah waspada. Senyum itu membeku, martabat ilahinya muncul kembali. Berbalik, dia melihat ke arah pintu masuk. Sosok yang sama besarnya, tetapi benar-benar terbungkus dalam pola sihir merah tua melangkah masuk. Dengan setiap langkah, kuil Seagot yang tak tertandingi bergetar. Cahaya merah tua berputar di sekelilingnya, membuat orang tidak dapat melihat penampilannya. Yang bisa dilihat hanyalah baju besi yang ditutupi dengan pola sihir merah tua. Suasana di seluruh kuil Seagot tampak membeku, dan ekspresi Seagot juga menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Asura, untuk apa kamu datang berlari ke sini? Pria yang disapa sebagai Asura oleh Seagot berkata dengan dingin. Poseidon, apa yang kamu lakukan sendiri, apa kamu tidak mengerti? Pria yang mengenakan baju besi bermotif sihir merah tua itu memiliki suara yang nyaring seperti besi yang menyerang emas, dan dengan setiap kata, udara tampak sedikit lebih beku. Bibir Seagot melengkung dengan jijik. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Bertindaklah bodoh saja. Asura berkata dengan dingin. Kamu tidak hanya secara pribadi turun ke tanah warisan, kamu bahkan memberikan arahan penerus, dan bahkan mencoba menurunkan kesulitan warisannya. Anda telah melanggar aturan alam ilahi. Anda harus tahu apa dampaknya. Mereka yang menentang aturan alam ilahi, dihapus. Ekspresi Seagot berubah, suaranya berubah sama dinginnya es. Asura, cukup fitnah. Jangan berpikir Anda dapat menjebak dewa hanya karena Anda adalah penegak alam ilahi. Dengan telinga apa Anda mendengar saya? Memberikan instruksi penerus yang menurunkan kesulitan. Asura sekarang berdiri hanya 5 langkah dari Seagot, dan 2 kekuatan tingkat dewa yang sama tingginya tampak bertatap muka. Jangan bilang kamu lupa apa yang baru saja dikatakan manusia bernama Tang San itu. Seagot tiba-tiba tersenyum, dan senyumnya bahkan lebih vulgar dari sebelumnya. Hahaha. Mata merah darah Asura langsung berubah menjadi lebih dingin. Apa yang kamu tertawakan? Jangan bilang kamu yakin kamu masih bisa lolos dari aturan alam dewa. Seagot memandang dengan agak ringan pada dewa Asura. Siapa bilang apa yang saya katakan akan dihukum? Asura, semua yang dilakukan kakak laki-laki berada dalam aturan alam ilahi. Jangan bilang kamu tidak tahu teori penerus yang memiliki afinitas di luar batas. Afinitas di luar batas. Anda mengatakan, Tang San itu. Sebelum Asura bisa menyelesaikannya, Seagot sudah menyela. Itu benar, dalam proses 8 pertama dari 9 percobaan Seagot saya,
Tang San memperoleh 115 poin afinitas. Meskipun hanya merasakan 99 poin kedekatan dengan saya karena hati Seagot yang telah dia hancurkan. Tapi patah hati Seagot adalah karena campur tangan dari penerus Dewa Malaikat. Kekuatan tingkat dewa yang menyebabkan afinitasnya tidak dapat dihitung secara normal tidak mempengaruhi afinitas itu sendiri. 100% terakhir masih dihitung menurut afinitas normal, jangan bilang kamu tidak tahu. Tuanku penegak hukum. Asura terdiam, jelas dia tidak bisa membantah kata-kata Seagot. Seagot melanjutkan, sebelum penerusnya menjalani warisan keilahian, jika afinitas dewa yang berhasil mencapai 100%, maka pada saat pewarisan, jiwa ilahi dewa yang menggantikannya dapat turun ke tanah warisan untuk memberikan ukuran instruksi tertentu. Oleh karena itu, kedatangan saya ke sini sangat sesuai dengan aturan alam ilahi. Tapi, sejauh yang saya tahu, bahkan sebagai penegak hukum, Anda tidak bisa dengan enteng meninggalkan alam ilahi untuk datang ke sini. Meskipun tanah warisan berada di antara alam ilahi dan fana, dan dianggap sebagai zona penyangga, para dewa masih tidak dapat datang ke sini tanpa Mestances khusus. Anda seorang penegak hukum, tetapi masih dengan sengaja melanggar hukum. Hati-hati saya tidak melaporkan kesalahan Anda ke Komite Alam Ilahi. Asura menatap Seagot dengan dingin. Tidak perlu memamerkan ketajaman lidahmu. Saya mendengar apa yang baru saja Anda katakan kepada Tang San. Anda berani mengatakan kata-kata Anda tidak melebihi batas yang diizinkan. Instruksi yang Anda berikan kepadanya sudah terlalu jelas. Seagot berdalih. Jangan katakan instruksi yang saya berikan kepadanya jelas. Saya mengirimnya untuk menerima warisan ketika dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Oh, Asura, jangan kira aku tidak tahu kenapa kamu lari ke sini. Bukankah ini untuk Tang San? Kekuatan ilahi Anda sendiri tidak dapat disetujui oleh Tang San dan ditekan oleh saya, jadi Anda ingin menyalahgunakan otoritas Anda untuk mempengaruhi warisannya. Anda pasti berencana pada Tang San yang tidak dapat bertahan di tengah-tengah warisan keilahian Seagot karena hati Seagot hancur, dan Anda akan bertindak untuk menyelamatkannya dan mengalihkannya untuk mewarisi keilahian Dewa Asura Anda. Apakah saya benar? Biar ku beritahu, jangan memimpikannya. Setelah bertahun-tahun, apakah mudah bagi saya untuk menemukan penerus seperti ini? Dengan 8 percobaan yang dilakukan di pihak saya, dan Anda tiba-tiba berlari dan ingin memetik buah persik. Jangan pernah berpikir tentang itu. Siapa yang memberitahumu Seagot tidak bisa diwarisi tanpa hati Seagot? Itu hanya sedikit lebih berbahaya. Selain itu, Anda mungkin tidak memikirkan beberapa hal. Paus kecil yang pernah menggangguku. Dibunuh oleh Tang San, dan dia bahkan mendapatkan mutiara pausnya. Dengan hal itu, memulihkan hati Seagot bukanlah masalah. Dewa Asura melirik Seagot dengan dingin. Dia bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan mengandalkan kekuatan Seagotmu. Seagot tiba-tiba teringat bahwa alasan yang sangat besar Tang San membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah karena domain Degat bermutasi, mengeluarkan kekuatan Dewa Asura, menggunakan aura pembantaian kuat Dewa Asura untuk mendominasi Raja Paus Iblis Laut Dalam, sehingga mendapatkan kemenangan. Dan faktanya, bahkan jika afinitas Seagot Tang San melewati 100%, Seagot masih belum tentu bisa datang ke sini. Tapi dia tahu Dewa Asura berpikir untuk mencuri Tang San, jadi dia menyelinap ke sini secepat yang dia bisa, berharap tidak akan ada masalah dengan warisan Tang San yang akan memberi Dewa Asura kesempatan untuk merebutnya. Kekuatan ilahi selamanya tidak dapat bertindak di alam fana, hanya jejak niat ilahi yang tertinggal ketika menjadi dewa dan meninggalkan alam fana yang dapat membantu yang terpilih lulus ujian, dan sama sekali tidak bertindak egois. Jika tidak, Seagot sudah akan menggunakan kekuatannya untuk menghadapi Qian Rengsui ketika Tang San dalam bahaya. Cara berpikir Seagot adalah pertama-tama menggunakan kecepatan tercepat untuk membantu Tang San menyelesaikan warisan, dan begitu keberatan diajukan, nasi sudah akan dimasak, dan bahkan dengan posisi luhur Dewa Asura di alam dewa, dia tidak bisa dengan paksa mencuri Tang San. Jadi bagaimana jika kekuatanmu digunakan saat itu? Anda jelas tahu dia adalah penerus saya, tetapi masih menancapkan tiang, Dewa Asura. Kita semua adalah dewa utama di sini, aku tidak akan takut padamu bahkan jika Komite Alam Dewa mencelaku. Apa yang Anda lihat? Tidak menerimanya. Jangan gunakan mata ikan mati itu untuk melihatku. Ini adalah kuil Seagotku, bahkan jika kita bertarung, kamu mungkin tidak dapat membawaku. Dewa Asura tidak meletus, suaranya masih sangat sedingin es dan nyaring.
Kamu mengungkit pertama datang pertama dilayani denganku. Saagot membusungkan C-H-E-S-T-nya. Benar, akan selalu ada urutan kedatangan. Anda menunggu sampai Tang San menyelesaikan 8 uji coba Saagot saya sebelum muncul seperti perampok. Sebagai penegak hukum, bukankah Anda dengan sengaja melanggar hukum? Dewa Asura mengangguk perlahan. Baiklah, kalau begitu aku akan memperdebatkan urutan kedatanganmu di Komite Alam Ilahi. Izinkan saya menanyakan satu hal, bagaimana Tang San dapat menggunakan kekuatan saya saat berburu Raja Paus Iblis Laut Dalam? Kekuatan tidak dapat mencapai alam fana dari alam ilahi, jadi apa yang saya berikan kepadanya? Poseidon, kita akan bertemu di Komite Alam Ilahi. Selesai berbicara, Dewa Asura dengan kejam berbalik dan langsung berjalan keluar dari kuil Saagot. Mendengar kata-katanya, Saagot pertama kali menatap kosong sejenak, tetapi dengan sangat cepat bereaksi, dan tidak dapat membantu mengutuk. F.U.C.K. saya. Ekspresinya juga langsung berubah canggung. Dia selalu mengira Dewa Asura tiba-tiba berlari untuk memetik buah persik tepat ketika Tang San hendak menyelesaikan Saagot Trials dan mewarisi keilahiannya, tetapi Dewa Asura tiba-tiba mengingatkannya bahwa domain Dead God Tang San tampaknya telah ada di sana sebelum hati Saagotnya bertemu dengannya. Benda itu rupanya membawa hadirat Dewa Asura dengan sendirinya, dan juga merupakan tanda pilihan Dewa Asura.